Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahyani dengan NIM 186500045. Di video ini saya akan membahas tugas dari manajemen proyek information teknologi. Tugas tersebut yaitu mereview dari materi tersebut. Langsung saja. Pertama itu pengantar. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknik seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajer PL adalah pengelolaan personal dan koordinasi tim. 2. Masalah atau problem. 3. Proses. Kemudian terminologi. Manajemen proyek merupakan aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal-hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi pengarahan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang diterima dengan biaya minimal dan jangka waktu tertentu. Kemudian, manajemen personel, produk, dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting. Pertama yaitu personel. Personel ini tercantum dalam masalah atau problem berkaitan dengan produk. Kemudian proses dan proyek tambahan tetap itu sangat penting. Kemudian 4 hal ini berurutan mulai dari paling penting. Personel mendapat tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat, maka 3 hal tidak bisa berjalan dengan baik. Kategori personel. Proses pembangunan PL melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. 1. Manajemen senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Kedua, manajemen proyek atau teknik pemimpin tim, yaitu yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktis yang pengerjaan PL. Ketiga, praktisi yang mengerjakan PL. Keempat, klien yang menentukan kebutuhan perangkat lunak dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Kelima, pengguna perangkat lunak yang berinteraksi langsung perangkat lunak yang dibangun. Kemudian pemimpin tim. Pemimpin tim perangkat lunak di sini yaitu manajemen proyek. Seseorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin tidak secara kebetulan, tetapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personel dan pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim yaitu 1. Mampu memotivasi, 2. Mampu berorganisasi, 3. Mampu mendorong keluaran ide-ide baru, 4. Mencari penyelesaian masalah atau problem solving, 5. Mampu menjadi manajer, 6. Mampu menghargai kerja, 7. Mampu mengenal tim. Project manager yaitu individu yang menjaga dan mengatur jalannya manajemen proyek dan semua sumber dayanya, biaya, staf, waktu, dan kualitas. Kemudian masalah yang berkaitan dengan produk. Masalahnya yaitu sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan atau goals. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ruang lingkupnya yaitu 1. Konteks, yaitu bagaimana perangkat lunak yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem produk atau konteks bisnis yang besar, serta batasan yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Kemudian tujuan informasi, yaitu objek data pelanggan yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Fungsi dan untuk kerja, yaitu fungsi apa yang dilakukan oleh perangkat lunak untuk mentransformasi input data menjadi output. Adakah ciri-ciri yang khusus yang akan ditekankan? Kemudian project. Project adalah urutan sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan
terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasikan, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Kemudian hal-hal yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek, yaitu meliputi dua hal. Satu, keterbatasan lingkup proyek atau project constraints, yaitu sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek, yang meliputi tiga hal, yaitu satu, waktu, dua, cost, dan tiga, quality. Kedua yaitu fase proyek, yaitu project phase. Di sini terbagi menjadi beberapa. Satu yaitu persiapan atau initiating, kedua perencanaan atau planning, ketiga pelaksanaan atau executing, keempat pengawasan atau controlling, kelima sosialisasi atau close out, kemudian yaitu dokumentasi. Dokumentasi konsep project atau project context dokumen ikhtisar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahuluan. Kedua, dokumen kebutuhan proyek hasil dari analisis kebutuhan. Ketiga, dokumen persetujuan atau validasi, dokumen yang berisi pengesahan manajemen dari klien bahwa proyek diizinkan untuk mengalokasikan sumber daya. Keempat, dokumentasi lingkup proyek, kandungan proyek yang berhubungan dengan proyek tersebut, project members, project sports, dan sebagainya. Kemudian dokumen perencanaan proyek. Detail ini menunjukkan strategi untuk dapat menyelesaikan proyek. Outline-nya bisa berupa tahapan-tahapan fase dan langkah demi langkah kerja. Kemudian dokumen sosialisasi, yaitu metode sosialisasi training secara serah terima dengan stakeholders dan komitmen akhir seperti garansi. Kemudian proyek dianggap sukses jika satu, sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan. Dua, sistem yang dihasilkan tepat waktu. Tiga, sistem yang dihasilkan sesuai dengan anggaran. Empat, proses pengembangan sistem memiliki impact minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Kemudian fungsi-fungsi dan proses manajemen proyek, yaitu pertama scoping atau ruang lingkup, kedua planning atau perencanaan, ketiga estimasi, kemudian yaitu peralatan dan teknik manajemen proyek. Pada peralatan dan teknik manajemen proyek ada dua, yaitu per chart, yaitu model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Dua, Gantt chart adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap barang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Mungkin itu saja review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.